Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang bahagia, segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepada kita, sehingga kita sebagai hamba Allah memiliki modal utama dalam rangka untuk memperbaiki hidup kita melalui petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini tadi UPT PKD telah melaksanakan satu kegiatan luar biasa, penataran atau bimbingan tentang tahsin Al-Quran, bacaan Al-Quran sendiri. Ini tentunya merupakan salah satu agenda kegiatan yang diharapkan bisa memotivasi, bisa mendorong kepada kita agar supaya budaya baca Al-Quran yang baik dan benar kita di Umi ini menjadi satu hal yang sangat kita butuhkan. Karena memang ada beberapa survei beberapa tahun yang lalu itu mengindikasikan bahwa memang mahasiswa kita di Umi ini memerlukan penanganan khusus tentang bacaan dan tahsin Al-Quran. Karena input kita adalah generasi milenium, generasi yang memang sudah memerlukan bimbingan Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itulah salah satu fungsi besar Al-Quran tentunya adalah bagaimana menjadikan hidup kita ini bisa terkawal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran memang tentunya banyak fungsinya. Paling tidak dalam sebuah ayat dalam Al-Quran dalam Bismillahirrahmanirrahim, Nazzilul minal Qur'ani wa rahmatul lil mu'minin, bahwa kata Allah Al-Quran itu sebagai syifa bagi orang-orang yang beriman. Tentunya syifa adalah salah satu wasilah untuk mendapatkan berbagai manfaat untuk diri kita, untuk kesehatan kita, untuk kehidupan itu sendiri. Sehingga siapa membaca Al-Quran maka insya Allah lewat perilah Al-Quran, hikmah Al-Quran, maka akan berpengaruh besar kepada kita. Oleh karena itulah mari kita menjadikan sebagai salah satu bacaan yang tiada henti-hentinya, utamanya setelah kita baca, setelah kita melakukan salat itu sendiri. Saya punya pengalaman menarik ketika suatu ketika saya ceramah subuh di Masjid Atira. Saya itu masuk dengan terpincang-pincang. Tiba-tiba Pak Iman di sana mengatakan, Pak Ustaz, sepertinya kita punya jalan sudah lain-lain lagi. Saya bilang, Pak Imam, saya punya lutut ini sudah mulai terasa nyeri. Wah, berarti Pak Ustaz ini sudah tidak lagi amalkan surah-surah Al-Quran. Saya bilang, apa itu Pak Imam? Dia bilang, ada pesan ulama-ulama kita bahwa salah satu untuk mencegah atau salah satu amalan-amalan agar supaya bisa kita teratasi dari beberapa penyakit-penyakit seperti sakit lutut atau asabun dan sebagainya. Sedang agar Pak Imam, dia bilang ada pesan kita bahwa biasakanlah membaca surah Al-Insyirah di waktu subuh, salah sunnah subuh baca Insyirah di rakaat pertama dan baca surah Alam Tara Kaifa Al-Fil di rakaat kedua. Subhanallah, itu ilmu besar. Jadi ternyata salah satu hikmah paling besar membaca surah Al-Insyirah Al-Fil itu adalah dengan membiasakan membaca di waktu salat subuh, paling tidak qabliyah biasalah. Saya lakukanlah itu dan subhanallah, maha suci Allah, maha kuasa Allah memberi untuk bisa mengatasi penyakit seperti itu. Ini juga salah satu bukti bahwa insya Allah semakin bisa banyak membaca Al-Quran dengan niat dan doa untuk syifa, maka insya Allah Allah memberikan kepada kita hikmah atau untuk itu. Itulah sebabnya itu terjadi di Badan Lampe di sana, kalau biasa kita saksikan kan, itu anak-anak kita mahasiswa
kalau antara maghrib dengan isya itu menyediakan air gelas atau air apa, disimpan di depannya, baru dia tadarus mengaji. Dan subhanallah punya berkah sangat luar biasa untuk itu. Oleh karena itu saya biasa anjurkan kepada keluarga, kalau kau mau mengaji, jangan mengaji saja, tapi manfaatkan mengajimu itu dengan ambil fadilah di dalamnya. Ya seperti itu, sambil kita mengaji, siapkan air minum, kemudian kita niatkan doa, ya Allah jadikanlah air minum ini dengan berkah Al-Quran kita jadikan sebagai obat. Paling tidak untuk itu. Karena memang Al-Quran adalah sifat itu, karena banyak dalam sifat Al-Quran yang menunjukkan tentang bagaimana Al-Quran jadikan sebagai sifat itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, Al-Quran juga kata Allah, laqad yassarnahu, sungguh Allah itu sangat memudahkan bagi kita untuk membaca Al-Quran, dizikir fahal mim mudzakir. Jadi memang Al-Quran turun untuk kemudahan untuk kita. Sisa bagaimana kita mau berupaya untuk selalu berusaha, mau belajar dan sekaligus mau tertib dan sekaligus menjadikan kebiasaan baca Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu adalah sebagai yasir, Allah sudah mudahkan untuk kita. Oleh karena itulah kenapa di UMI ini insya Allah besok juga ada pembukaan pesantren kilat. Itu semua bahagian daripada bagaimana menjadikan lembaga ini untuk mewariskan dari wasilah, agar supaya sivitas akademika mulai dari rektor sampai ke bawah untuk menjadikan Al-Quran sebagai budaya bacaan. Dan insya Allah banyak kita bisa dapatkan hikmah, fadilah dari membaca Al-Quran sendiri. Dan semoga insya Allah kita semua sebagai warga UMI menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama kita di samping bacaan-bacaan lain, karena insya Allah jangan berfungsi sebagai wasilah untuk dapat Allah, juga berfungsi sebagai sifat sekaligus berfungsi sebagai dan. Saya biasa kalau muji di sekresi, kalau saya suruh baca dulu Al-Quran, dan memang banyak yang tersendat-sendat, ya saya buat berjanji mereka, saya suruh mereka berjanji niat. Saya bilang berjanji, berniat untuk selalu memperbaiki Al-Quran karena Allah. Karena itu adalah merupakan hidayah, sekaligus merupakan cahaya sebagai nur di hati kita, nur di kuburan kita, insya Allah nur di hari kiamat. Oleh karena itulah dengan pesantren kilat besok insya Allah sebagai salah satu penyambutan kita, itu yang utamanya adalah menjadikan warga UMI kita warga yang berbudaya, baca Al-Quran itu sendiri, dan insya Allah kita selalu menjadikan Al-Quran akan menjadi fadilah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.